Halo guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Agil Adiko, mahasiswa semester 4 jurusan Matematika Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan kuadrat beserta contoh soalnya. Karena dalam matematika itu kalau cuma belajar teori pasti tidak akan paham. Jadi di sini sama-sama kita bahas dengan contoh soalnya. Langsung saja kita masuk ke macam-macam akar persamaan kuadrat. Macam akar persamaan kuadrat dapat diketahui dengan mudah menggunakan rumus umum D sama dengan B kuadrat kurang 4AC dari persamaan umum kuadratnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Berikut macam-macam akar persamaan kuadrat. Yang pertama, akar real D lebih besar dari 0. Jika nilai D lebih besar dari 0 dari suatu persamaan kuadrat, maka akan menghasilkan akar-akar persamaan yang real namun memiliki akar yang berlainan. Dengan kata lain, X1 tidak sama dengan X2. Contoh persamaan akar real D lebih besar dari 0. Tentukan jenis akar persamaan dari persamaan X kuadrat tambah 4X tambah 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya, A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 2. Jadi di sini kita menggunakan rumus umum yaitu D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. D sama dengan 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 2. D sama dengan 16 kurang 8, D sama dengan 8. Jadi karena nilai D lebih besar dari 0, maka akarnya adalah jenis akar real. Yang kedua, akar real sama X1 sama dengan X2 atau D sama dengan 0. Merupakan jenis akar persamaan kuadrat yang menghasilkan akar-akar bernilai sama X1 sama dengan X2. Jadi contoh akar real D sama dengan 0. Tentukan nilai akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat tambah 4X tambah 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya, A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 2. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. D sama dengan 4 kuadrat kurang 4 kali 2 kali 2. D sama dengan 16 kurang 16. D sama dengan 0. Jadi karena nilai D sama dengan 0, maka terbukti akar real dan kembar. 3. Akar imajiner atau tidak real. D kurang dari 0. Jika nilai D kurang dari 0, maka akar dari persamaan kuadrat akan berbentuk imajiner atau tidak real. Contoh akar imajiner D kurang dari 0. Tentukan jenis akar dari persamaan X kuadrat tambah 2X tambah 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya, koefisien A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 4. Rumusnya masih sama, D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Langsung saja substitusikan. D sama dengan 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 4. D sama dengan 4 kurang 16. Hasilnya adalah D sama dengan min 12. Jadi, karena nilai D kurang dari 0, maka akar persamaannya merupakan akar tidak real atau imajiner. Mencari akar-akar persamaan kuadrat. Untuk mencari hasil akar-akar persamaan kuadrat, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Di antaranya yaitu faktorisasi, kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Berikut penjelasan mengenai beberapa metode untuk mencari akar-akar persamaan. Yang pertama, faktorisasi. Faktorisasi atau kata lainnya pemfaktoran adalah suatu metode dalam mencari akar-akar dengan mencari nilai yang jika dikalikan maka akan menghasilkan nilai lain. Terdapat 3 bentuk persamaan kuadrat dengan faktorisasi akar-akar yang berbeda, yaitu teman-teman bisa lihat di sini. 1. Bentuk persamaannya X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat sama dengan 0. Faktorisasi akar-akar X tambah Y kuadrat sama dengan 0. Yang kedua, X kuadrat kurang 2XY tambah Y kuadrat sama dengan 0. Faktorisasi akar-akarnya X kurang Y kuadrat sama dengan 0. X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 0. Faktorisasi akar-akarnya X tambah Y dikalikan X kurang Y sama dengan 0. Berikut contoh soal mengenai menggunakan metode faktorisasi pada persamaan kuadrat.
Selesaikan persamaan kuadrat 5x kuadrat tambah 13x tambah 6 sama dengan 0 menggunakan metode faktorisasi. Penyelesaiannya, 5x kuadrat tambah 13x sama dengan 6 sama dengan 0. Jadi di sini 6-nya pindah ruas yang biasa diketahui yaitu pindah ruas. 5x kuadrat tambah 10x tambah 3x tambah 6 sama dengan 0. 5x x tambah 2 tambah 3 kali x tambah 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya 5x tambah 3 x tambah 2 sama dengan 0. 5x sama dengan min 3 atau x kurang sama dengan min 2. Jadi hasil dari penyelesaian adalah x sama dengan min 3 per 5 atau x sama dengan min 2. Kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna merupakan bentuk persamaan kuadrat yang menghasilkan bilangan rasional. Hasil dari persamaan kuadrat sempurna umumnya menggunakan rumus sebagai berikut. X tambah P kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat. Penyelesaian umum dari persamaan kuadrat sempurna ialah sebagai berikut. X tambah P dikuadratkan sama dengan X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat dengan permisalan X tambah P kuadrat sama dengan Q. Maka X tambah P dikuadratkan sama dengan Q. X tambah P sama dengan plus minus Q. X sama dengan min P plus minus Q. Berikut contoh soal mengenai penggunaan metode persamaan sempurna. Selesaikan persamaan x kuadrat tambah 6x tambah 5 sama dengan 0 menggunakan metode persamaan kuadrat sempurna. Penyelesaiannya, x kuadrat tambah 6x tambah 5 sama dengan 0. Seperti yang tadi, pindah ruas, jadi dari plus jadi minus. X kuadrat tambah 6x sama dengan min 5. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan satu angka di ruas kanan dan kiri hingga dapat berubah ke bentuk kuadrat sempurna. Jadi masing-masing di sini kita tambahkan 9. X kuadrat tambah 6x tambah 9 yang ditambahkan tadi sama dengan min 5 tambah 9. X kuadrat tambah 6x tambah 9 sama dengan 4. X tambah 3 dikuadratkan sama dengan 4. X tambah 3 sama dengan akar 4. X sama dengan 3 plus minus 2. Jadi hasilnya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 5. 3. Rumus kuadrat ABC. Rumus ABC merupakan alternatif pilihan ketika persamaan kuadrat sudah tidak bisa diselesaikan dengan metode faktorisasi maupun kuadrat sempurna. Berikut rumus formula ABC pada persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Akar persamaan kuadrat. Berikut contoh penyelesaian soal persamaan kuadrat menggunakan formula ABC. Selesaikan persamaan x kuadrat tambah 4x kurang 12 sama dengan 0 menggunakan metode formula ABC. Penyelesaiannya, x kuadrat tambah 4x kurang 12 sama dengan 0. Dengan koefisiennya A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan minus 12. Menyusun persamaan kuadrat baru, jika sebelumnya kita telah belajar bagaimana mengetahui akar-akar dari persamaan tersebut, maka sekarang kita akan belajar menyusun persamaan kuadratnya dari akar-akar yang telah diketahui sebelumnya. Berikut beberapa cara dapat digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat baru. Yang pertama, menyusun persamaan jika telah diketahui akar-akarnya. Jika sebuah persamaan memiliki akar X1 dan X2, maka persamaan dari akar tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk X kurang X1, X kurang X2 sama dengan 0. Langsung saja kita dicontoh. Tentukan persamaan kuadrat di mana akar-akarnya diantaranya minus 2 dan 3. Penyelesaiannya, X1 sama dengan minus 2 dan X2 sama dengan 3. X kurang min 2 kali X kurang 3 sama dengan X tambah 2 kali X tambah 3. X kuadrat kurang 3X tambah 2X kurang 6X sama dengan 0. X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0.
Jadi hasil persamaan dari akar-akar tersebut adalah x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. 2. Menyusun persamaan kuadrat jika jumlah serta hasil kali akar diketahui. Jika akar persamaan kuadratnya dengan jumlah dan kali x1 dan x2 telah diketahui, maka persamaan kuadratnya dapat diubah dalam bentuk sebagai berikut. X kuadrat kurang x1 tambah x2 kali x tambah x1 kali x2 sama dengan 0. Contohnya, tentukan persamaan kuadrat yang memiliki akar 3 dan 1/2. Penyelesaiannya, x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan minus 1/2. x1 tambah x2 sama dengan 3 min 1/2 sama dengan 6 per 2 kurang 1/2 kurang sama dengan 5/2. X1 kali X2 sama dengan 3 dikali minus 1/2 sama dengan minus 3/2. Sehingga persamaan kuadratnya yaitu X2 kurang X1 tambah X2 kali X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. X2 kurang 5/2 X kurang 3/2 sama dengan 0. Masing-masing ruas dikali 2. 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadratnya dari akar 3 dan 1/2 adalah 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0. Itulah pembahasan singkat persamaan kuadrat dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon maaf. Sampai jumpa lagi, dadah.